Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda 4 rumah di Kelurahan Tagari, Kecamatan Talung Lipu, Kabupaten Toraja Utara. Seorang pria terluka usai diserang orang tidak dikenal di Kota Makassar. Korban dibacok dengan celurit saat sedang berboncengan. Libur sekolah, para pelajar serbu Pantai Amani di Kabupaten Pinerang. Memasuki kawasan konservasi tanpa surat resmi, sejumlah pendaki di Gunung Bulubaria, Kabupaten Goa diduga jadi korban pungli hingga ratusan ribu rupiah oleh warga penjaga pos registrasi. Komunitas pencinta alam Kompala dari Universitas Fajar Makassar mendaki ke Gunung Lompo Batang melalui kampung Lembang Bune, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa 1 Juli 2024 lalu. Pendidikan lanjutan terkait alam bebas dari mahasiswa pencinta alam ini harus membayar denda setelah melintas puncak Gunung Bulubaria, lalu turun di kaki gunung yang berlokasi di Dusun Patiro, Desa Manimbahoy, Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa. 8 pendaki diadang sejumlah warga penjaga di pos registrasi. Mereka diwajibkan membayar Rp500.000 dengan dalih memasuki kawasan konservasi karena tidak mengantongi surat izin masuk kawasan konservasi atau SIMAKSI. Para pendaki ini turun melewati Gunung Bulubaria setelah melakukan pendakian lintas di Gunung Lompo Batang karena tidak bisa membayar denda yang diterapkan warga. Para pendaki ini lalu menjaminkan 2 KTP. Oh ya, kebetulan di situ juga dia tidak menunjukkan, tapi dia suruh untuk cari tahu di sosial medianya Bulubaria. Oh, lewat sosial medianya Ya, Bulubaria. ada di beberapa postingan di Instagramnya. Jadi mereka ini menerapkan aturan dan tidak menunjukkan dalam bentuk tertulis terkait aturan-aturan di Bulubaria, aturan-aturan itu ya? Iya, dan kebetulan juga peraturan yang berlaku itu baru beberapa bulan setelah diresmikan. Jadi teman-teman tidak ada yang tahu bagaimana legal atau tidaknya regulasi yang teman-teman punya di sana. So, teman-teman dari Kompala di sini sudah 2 kali melakukan pendidikan di sana. Sudah 2 kali. Dan dua-duanya itu selalu pertama melalui Gunung Lompo Batang, baru tujuan akhirnya ke Puncak Bulubaria. Usai adanya penerapan aturan sepihak oleh warga setempat terkait aturan denda uang, diharapkan regulasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan bisa bersinergi dengan kelompok masyarakat dan kelompok pencinta alam, karena aturan itu dibuat untuk menjaga ekosistem alam secara bersama. Ini terkait sosialisasi regulasi yang teman-teman terapkan di Bulubaria ini, belum ada sama sekali sosialisasi secara masif. Kami dari pihak mahasiswa pencinta alam, Bulubaria dan sekitarnya itu merupakan lokasi pendidikan kami, tapi kami tidak mengetahui adanya aturan seperti itu karena tidak adanya sosialisasi secara masif. Misalnya ada seminar atau bagaimanakah untuk membahas terkait regulasi ini. Diharapkan sosialisasi regulasi ini harus dilakukan secara masif. Bagi yang belum mengetahui regulasi ini, seharusnya diberi sanksi teguran tertulis, bukan langsung didenda hingga Rp500.000. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah, ribuan umat Muslim di Kabupaten Goa menggelar zikir dan doa bersama. Zikir dan doa ini diharapkan umat bersatu menyambut perhelatan Pilkada 2024 mendatang. Ribuan masyarakat hadir dalam zikir dan doa bersama di Masjid Syekh Yusuf di Jalan Masjid Raya, Kecamatan Somba Upuk, Kabupaten Goa Sabtu lalu. Zikir dan doa ini juga menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Zikir dan doa ini diinisiasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKP RMI Kabupaten Goa. Selain memperingati Tahun Baru Islam, warga Kabupaten Goa berharap terus bersatu dan terhindar dari musibah, apalagi jelang perhelatan pemilihan kepala daerah November 2024 mendatang. Alhamdulillah, saya
Selain zikir dan doa, berbagai kegiatan Islami pun digelar warga Kabupaten Goa dalam menyambut Tahun Baru Islam yang jatuh pada Minggu 7 Juli 2024 lalu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Korban kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Goa mendapat bantuan dari relawan. Bantuan itu berupa perlengkapan sekolah dan paket sembako. Andrian dan Riri, pelajar sekolah menengah pertama, mendapat bantuan perlengkapan sekolah di rumah tinggal sementara di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sabtu lalu. Bantuan dari relawan Rumah Peduli Sulawesi Selatan langsung mendatangi lokasi untuk memberikan bantuan berupa perlengkapan sekolah yang terdiri dari seragam sekolah, tas hingga buku tulis. Mereka kini menempati lokasi tinggal sementara, beratapkan terpal dan beralaskan tikar berukuran 3 x 2 meter hingga bangunan rumah selesai direnovasi. Sebelumnya 4 rumah di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu ludes terbakar. Kebakaran tersebut diduga berasal dari tabung gas yang mengalami kebocoran. Ada baju sekolah, ada beras, ada mie, ada teh. Ini memang baju sekolah yang dibutuhkan, Bu, ya? Iya, ini dibutuhkan ini karena anak masuk sekolah. Ini memang baju sekolahnya memang terbakar, Bu, tidak tersisa, Bu, ya? Iya, tidak ada yang tersisa. Ya, ada 2 anak sekolah, anak SMP, betul-betul pakaiannya habis terbakar, jadi kami turun memberikan bantuan perlengkapan sekolah dengan seragam sekolah. Pantai Amani di Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang diserbu pengunjung. Rata-rata mereka adalah pelajar yang memanfaatkan libur sekolah. Selain menikmati wahana pantai, pengunjung juga bisa mencicipi aneka boga bahari. Masa libur sekolah dimanfaatkan para pelajar untuk menikmati wisata Pantai Amani di Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Sabtu lalu. Para pelajar menikmati berbagai wahana yang tersedia di lokasi wisata pantai tersebut. Pelajar Mesia mengaku berkunjung ke lokasi wisata bersama keluarga sebelum kembali beraktivitas di sekolah. Banyak. Nah, jadi sebelum kita masuk sekolah, kita rekreasi dulu. Apa yang bisa dinikmati di sini deh? Ya, pantai sama makanan tadi, makan ikan juga. Nah, dari mana ke? Dari Sitrap. Oh, dari Sitrap. Jadi satu keluarga ke sini semua. Wisatawan yang berkunjung di lokasi pantai ini dapat menikmati berbagai wahana seperti banana boat, perahu, maupun berenang di pantai. Jika kelaparan, pengunjung juga bisa mencicipi aneka boga bahari yang dijajakan oleh pengelola wisata pantai. Ya, alhamdulillah, lumayan. Nah ini Bu, kalau di sini menu apa saja yang disiapkan itu? Kalau di sini menunya ada ikan bakar, ikan masak, sama goreng tepung. Ya. Bu, itu semua jenis ikan atau bagaimana Bu? Ya, ikan di sini adanya tersedia ikan laut. Oh, ikan laut semua Bu. Ya. Sama udang. Pengunjung cukup merogoh uang Rp450.000 untuk menikmati aneka olahan boga bahari. Wisata Pantai Amani yang hanya berjarak sekitar 20 km dari kota Pinrang dapat dijangkau semua kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Suwadi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.